Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Bertemu kembali kita dalam program Alkitab Menjawab. Nah, untuk kali ini topik yang kita mau bincangkan, yang ditanyakan adalah berapa banyak sebenarnya pilihan di dalam hidup kita. Nah, hanya ada 2 pilihan, dan kita akan lihat pilihan yang bagaimana. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin kita semua dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin mempelajari firman Tuhan saat ini bersama-samalah dengan kami melalui Roh Kudus, sehingga apa yang kami bicarakan, apa yang kami belajar itu sesuai menurut kehendak Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Saya berdoa untuk rekan-rekan yang sedang menonton, kiranya Tuhan juga bersama-sama dengan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berapa banyak pilihan? Hanya ada 2 pilihan, saudara-saudari. Setiap hari kita akan menghadapi keadaan-keadaan yang mana menuntut kita untuk mengambil keputusan. Nah, seringkali ada banyak pilihan yang timbul, ya, banyak pilihan. Di mana kita harus memilih satu yang terbaik di antara semua, yang sesuai dengan apa yang sedang kita hadapi saat itu. Tetapi ketika sampai di satu tahap keputusan yang terpenting yang diperhadapkan ataupun diberikan kepada hal kemanusiaan, hanya ada 2 pilihan. Hanya ada 2 pilihan. Nah, daripada konsekuensi daripada pilihan itu, ia merupakan satu ataupun yang terbesar, dan dia menjangkau kepentingan pribadi setiap kita. Pertanyaannya dapat dirangkum menjadi satu kata tanya. Tuhan, apa yang kita lakukan dengan Tuhan? Menerima atau menolaknya? Menetapkan kesetiaan kekal kita. Kita lihat keberadaan Tuhan. Pilihan yang pertama, tidak ada Tuhan. Segala sesuatu diciptakan oleh dan terus berlangsung secara kebetulan. Oleh karena tidak ada basic ataupun asas bagi benar ataupun salah. Yang ada hanyalah kerinduan untuk tetap bertahan dan untuk melakukan apapun yang dirasakan nyaman. Pilihan kedua mengenai keberadaan Tuhan. Ada Tuhan yang menciptakan, menopang, mengatur segala sesuatu. Maka dari itu ia memiliki hak untuk memutuskan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, untuk menuntut setiap makhluk ciptaannya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Buktinya, sejumlah masalah dia menimbulkan pertanyaan yang signifikan tentang evolusi. Namun ada banyak sekali bukti yang mengungkapkan desain yang begitu tepat ataupun sah. Nah, kita lihat sifat alamiah Tuhan. Pilihan yang pertama, Tuhan itu egois dan hanya peduli pada kebaikannya sendiri. Oleh karena itu setiap makhluk ciptaan dimanfaatkan sesuai dengan keinginan dia, sehingga tidak ada keamanan ataupun kenyamanan kepada mereka. Pilihan yang kedua adalah Tuhan itu sempurna dalam kepandaian, kebijaksanaan, dan kasih. Oleh karena itu, dia menginginkan yang terbaik bagi setiap ciptaan dia. Tuhan memberikan peraturan untuk memastikan kesejahteraan hidup semua ciptaan dia. Dia menjanjikan keuntungan dari penurutan akan peraturan-peraturan yang dia sediakan, dan memperingatkan konsekuensi akibat daripada ketidaktaatan kita. Ada rasa aman dan nyaman di dalam percaya dan mentaati Allah. Saudara-saudari, kita lihat buktinya. Kejahatan dan penderitaan di dunia ini, kita boleh lihat benar-benar menyangkal fakta adanya Tuhan yang baik. Namun dia mengungkapkan bahwa penderitaan itu disebabkan oleh satu makhluk yang memberontak.
yaitu Setan, yang mana selalu berusaha untuk menipu dan menghancurkan manusia. Dia mengaruniakan anaknya sendiri sebagai bukti yang paling kuat dari sikapnya. Ayat yang populer, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Kita lihat wahyu Tuhan. Pilihan yang pertama, Tuhan mau kita menemukan kebenaran tentang Dia, tentang maksud-maksudnya, dan keadaan kita saat melalui usaha kita sendiri. Masalah dia, pada saat ini pikiran manusia terlalu terbatas dan terlalu melencong untuk dapat melakukannya. Nah, pilihan yang kedua, Tuhan sendiri telah mengungkapkan kebenaran tentang dirinya sendiri. Ya, dia bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi tentang keadaan kita, tentang tujuan dan maksudnya. Wahyu itu tercatat dalam Alkitab dan dapat difahami oleh pembaca yang rendah hati dan juga bersungguh-sungguh. Buktinya, ada begitu banyak variasi teori tentang Tuhan dan juga tentang manusia yang menunjukkan ketidakberdayaan manusia untuk menemukan kebenaran tentang Tuhan melalui usaha manusia sendiri. Tetapi kehidupan yang diubah dari mereka yang sungguh-sungguh, yang tekun membaca, mempelajari firman Tuhan, yang tidak berdalih melainkan mahu belajar, percaya dan mengikuti informasi yang ada di dalamnya. Dan ini membawa bukti bahwa teori di dalam Alkitab memang tepat dan bermanfaat. Pilihan Anda, pilihan kita, hanya ada dua pilihan: sejalan dengan Tuhan ataupun berlawanan dengan Tuhan. Namun keputusan untuk memilih option yang pertama ataupun option yang kedua itu Tuhan berikan kepada kita. Tuhan yang sempurna, Dia tidak akan merampas kebebasan ini, kebebasan kita untuk memilih. Kebebasan yang telah diberikan dan Dia tidak memaksa kita untuk percaya kepadanya. Jadi cabaran kita waktu ini adalah buat pilihan dengan bijak. Sama ada kita mau memilih untuk berjalan ataupun sejalan dengan firman Tuhan ataupun sebaliknya. Inilah cabaran kita. Iblis akan senantiasa mengeluarkan banyak hela supaya kita membuat pilihan untuk berjalan dengan iblis, dengan dia. Walau macam mana bagaimana sekalipun, Tuhan tetap menunggu kita untuk membuat keputusan yang tepat. Buatlah keputusan yang tepat, saudara-saudari, sama ada option yang pertama ataupun yang kedua. Karena Alkitab memberitahu, apabila kita memilih jalan ataupun membuat pilihan yang salah, sangat besar akibatnya. Dan apabila kita memilih jalan yang baik, jalan yang Tuhan mau kita ambil dan buat, juga akibatnya sangat besar. Tetapi kita tahu itu adalah kehidupan yang kekal. Ini adalah cabaran bagi saya dan saudara-saudari di luar sana. Sementara menanti kedatangan Tuhan Yesus, marilah kita hidup, berusaha hidup dengan menuruti dan sejalan dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa di sorga, kami mahu memilih Yesus sebagai Juru Selamat kami. Kami mahu memilih untuk sejalan dengan Allah. Pimpinlah kami Tuhan supaya pilihan ini akan tetap kami pegang sampai Yesus datang. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Seperti biasa, kalau saudara-saudari mempunyai soalan, sila lawat kami di laman hopetv.asia dan juga Facebook Hope Channel Asia Tenggara. Kamu boleh mengutarakan soalan kamu di sana. Tuhan memberkati. Jumpa lagi.